Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dapat jumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu kajian Kitab Ta'limul Muta'allim. Kita melanjutkan bab atau pasal mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Langsung saja pemirsa, kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bitahharah. Wa min ta'dhimil ilmi, dan di antara sekian banyak yang mengagungkan ilmu itu yaitu ta'dhimul kitab. Ta'dhim atau mengagungkan kitab. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bitahharah. Seyogyanya bagi seorang murid apabila dalam mengambil kitab itu membaca deres yang murojaah itu hendaknya dalam kondisi suci, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maka bisa ada contohnya, Al-Quran itu juga untuk mengagungkan kitab Al-Quran. Di sampulnya itu ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, janganlah menyentuh, illal mutahharun, kecuali dalam kondisi suci. Begitu juga kitab-kitab agama yang lainnya, kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu, kitab-kitab yang lainnya. Untuk apa? Menghormati ilmu yang akan dipelajari. Karena perkara ini adalah menyangkut akhlak para pemirsa. Kita jangan menganggap remeh. Apa sih ini? Ini kan baca-bacaan. Karena buku ataupun kitab yang di situ mengandung banyak ilmu pengetahuan. Anda baca, Anda pahami, lalu dengan ilmu itu Anda bisa memahami berbagai macam pengetahuan yang dulunya Anda tidak bisa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu ini, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kita nggak tahu apa-apa. Karena mau belajar, membaca buku, membaca kitab-kitab pengetahuan, ya itu kan
mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajatnya murid nanti ke depannya menjadi lebih baik. Nah, kalau nggak menghormati buku dengan alasan ya apa istilahnya, tidak punya akhlak yang bagus bagi kami ya. Karena dengan ilmu itu Allah akan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan ditingkatkan derajatnya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu setingkat ya, jadi lebih tinggi iman dan orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu ini lebih tinggi ya. Jadi masa mengagungkan kitab aja nggak mau ya, seperti itu. Nah, ini kesalahan besar ya, masalah akhlak. Wa hukiya anis syekhil imam Syamsil A'immatil Halwani annahu qol, ini ada sebuah hikayat dari Syekh Imam Syamsul A'imah Halwani. Beliau mengatakan, innama niltu hadal ilma bitta'dim. Innama, yang ini pasti ini, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Hadal ilmi bitta'dim. Beliau mengatakan bahwasannya apa yang selama ini aku dapatkan dari ilmu-ilmu yang beliau pelajari, dan beliau juga mengagungkan ya, ilmu. Lalu beliau ini sukses ya di kemudian harinya. Fa inni ma akhadul ka ghidha illa bit-taharati. Nah, ini beliau mengungkapkan bahwasannya selama mencari ilmu beliau ini mengambil kitab saja beliau dalam keadaan suci. Ini sebagai apa? Ya patut kita tiru para pemirsa. Ya. Akhlak ini adalah sangat mulia ya. Beliau orang-orang yang sukses, beliau orang-orang yang mendapat penghormatan yang luar biasa, ilmunya manfaat. Fa inni ma akhadul ka illa bitahara. Karena apa? Karena beliau setiap mengambil ilmu, mengambil materi-materi buku pelajaran, beliau dalam keadaan suci. Wa anna Syekhul Imam Syamsul A'immati Asy-Syarkhasi, Imam Syarkhasi yang pernah sakit perut ini, karena mabtunanna. Imam Asy-Syarkhasi ini karena mabtunan, ini beliau sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailati fi tilkal lailah sab'a marratan. Fi tilkal lailati sab'a asyarata marratan. Nah, beliau sakit perut. Namun beliau ini tetap mengulang-ulang belajarnya. Wa kana yukarriru fi lailati fi tilkal lailah. Mengulang-ulang pelajarannya dan berwudu. Nah, sampai apa? Sampai sab'a asyarata marratin, sampai 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah. Jadi 17 kali itu dia itu memang sakit perut ya. Jadi batal itu. Wudu lagi. Belajar. Batal, wudu lagi. Belajar lagi, batal lagi karena perutnya sakit. Jadi sampai 17 kali, Masya Allah ya. Hadza li'annal ilma nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bih. Karena apa? Beliau meyakini bahwasannya ilmu itu adalah ibarat itu cahaya yang menerangi, menyinari kegelapan. Orang-orang bodoh
orang-orang yang tidak mau belajar ilmu ini, para pemirsa, mereka dalam kegelapan ya. Makanya dengan ilmu ini kita akan dihantarkan ke jalan yang terang benderang. Ya, artinya berjalan dengan terang benderang ini tidak tersesat. Seperti itu ya. Wal wudu'a nurun. Wal wudu'a nurun. Dan wudu diibaratkan adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bih. Maka cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudu. Maka cahaya ilmu ya akan bertambah karena apa? Cahayanya ilmu. Ini beberapa hikayat ataupun cerita-cerita yang dapat memberikan inspirasi pada kita semuanya, umat Islam dimanapun Anda berada. Apabila kita ingin murojaah kitab-kitab kita, apabila kita ingin membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang lainnya, tentunya diharapkan untuk senantiasa menjaga kesucian kita, kesucian suci dari hadas kecil hadas besar. Niatnya apa? Niatnya tiada lain untuk mengagungkan ilmu, karena ilmu itu adalah ibarat cahaya yang menerangi jalan hidup kita, yang menghantarkan kita menuju orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim ya, mendapat petunjuk dari Allah yang lurus. Ini dengan ilmu. Dilanjutkan lagi pemirsa, wa minat ta'tim bil wajib. Dan hendaknya di antara mengagungkan ilmu, yaitu apa? Alla yamuddar rijla ilal kitab. Janganlah sampai meletakkan kitab itu di dekat kakinya. Alla yamuddar rijla ilal kitab. Wa yadu al kutubut tafsir fawqa sairil kutub. Hendaknya kitab tafsir itu diletakkan di atas kitab-kitab yang lainnya. Ta'diman untuk mengagungkan ya. Wala yadu'al kitab syai'an akhar. Dan hendaknya kita tidak meletakkan sesuatu itu di atas kitab-kitab tersebut. Nah ini contohnya perilaku-perilaku orang-orang yang dahulu memberikan contoh kepada kita semuanya. Melalui kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini kita ditunjukkan, dijelaskan secara betul ya, bahwasanya apabila kita meletakkan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab agama, janganlah sampai kita berserakan di bawah, itu dekat dengan kaki ya, atau duduk bersila, yang ini kitabnya posisinya rendah, lebih rendah. Ini nggak boleh kah? Orang-orang yang mengagungkan ilmu itu nggak mau seperti ini, melakukan seperti ini. Dan begitu juga ketika meletakkan kitab-kitab tafsir, ini kitab tafsir Al-Quran itu yang paling atas ya. Nah, di bawahnya kitab-kitab misalnya hadis, kitab-kitab yang lainnya ya. Al-Quran, tafsir Al-Quran itu kalamullah ya. Kalamullah, maka ini ditempatkan posisi yang paling atas seperti itu. Dan janganlah meletakkan itu pena ataupun mangsi ataupun HP di atas ini kitab-kitab tersebut. Ini tujuan kita tidak lain adalah untuk mengagungkan ilmu. Dilanjutkan lagi, wa kana ustaduna Burhanuddin yahki an syekhi minal masyayikh anna faqihan kana wadu'al mihbarata alal kitabi faqala lahu bil farisiyati burnayabi
Wa kana ustaduna, dan ada ya guru kami. Siapa? Burhanuddin. Guru kami namanya Burhanuddin bercerita bahwasannya ada seorang ahli faqih. Yahki an syekh minal masyayikh an faqihan. Yaitu ada seorang ahli faqih meletakkan apa? Meletakkan wadah tinta di atas kitab. Kana wad'al mihbar ta'ala kitab. Faqal, maka beliau berkata kepadanya, Anda tidak akan memperoleh manfaat dari ilmunya. Bil farisiyya burnayabi. Nah, ini diingatkan dengan bahasa Persia. Seperti itu. Jangan seperti itu ya, meletakkan tinta mangsi di atas kitab. Karena apa? Nanti Anda tidak memperoleh manfaat dari ilmu. Dilanjutkan lagi pemirsa, wa kana ustadun al-qadil ajal fahrul Islam al-ma'ruf biqadi khana yaqul illam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa bidzalika wal aula ay yahtariza anhu. Wa kana ustadun al-qadi, ada guru kami siapa ya, Qadihan Biqadikhan ya. Beliau berkata ya, Imam Qadikhan berkata, Biqadikhan yaqul illam yurid bidzalkal istighfafa, jika perbuatan itu meletakkan wadah atau tinta di atas kitab tidak bermaksud meremehkan, bidzalika istighfafa, tidak meremehkan, maka tidak apa-apa, tapi sebaliknya diletakkan di tempat yang lain. Ini menurut Imam Qadikhan, beliau mengatakan bahwasannya jika meletakkan tinta pena di atas kitab itu tidak berniat untuk untuk meremehkan kitab tersebut ya tidak apa-apa. Akan tetapi alangkah baiknya bila tinta dan pena itu diletakkan di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Ini kita berbicara masalah akhlak ya, ini terhadap ilmu. Kita lanjutkan pemirsa. Wa minat ta'dimi ayyujawwida kitabatal kitabi wala yukormita wa yadrukal hasyiyata allati yukormita fiha illa inda darurah. Wa ra'a Abu Hanifah katiban yukormitu fil kitabati faqala la tukormit khattaka li'annaka in aishta tandam wa in mutta tushtam, yakni idha syikhta wa da'ufa basaruka nadimta ala dhalikal fi'al. Ini diceritakan ya, diceritakan wa minat ta'zim. Nah, di antara mengagungkan ilmu itu apa? Di antara mengagungkan ilmu itu apa? Wa minat ta'zimi ayyujawwida kitabatal kitab. Nah, kalau menulis itu diharapkan apa? Yang bagus ya. Yang bagus. Wala yukormita, dan hendaknya tulisannya ini harus jelas, jangan terlalu kecil ya. Wala yukormita wa yatrukal hasyiyata, sehingga apa ya, sehingga sulit untuk dibaca ya.
allati yuqarmitu fiha illa inda darurah. Tulisan kecil ya. Nah, ini sulit dibaca kecuali inda darurah. Mungkin bukunya kehabisan ya, tempatnya nggak ada. Nah itu pun ya jangan sampai seperti itu. Waru'a Abu Hanifah. Nah, lalu Abu Hanifah ya pernah melihat ya ini muridnya katiban yuqarmitu fil kitab. Nah, melihat muridnya itu menulis itu sangat kecil. Faqala la tuqarmit. Lalu Imam Abu Hanifah berpesan kepada si murid tersebut, la tuqarmit khotka ya jangan terlalu kecil sehingga tidak jelas ya. Nah, beliau menegurnya seperti demikian. Janganlah terlalu kecil dalam menulis ya. Karena jika kamu sudah tua pasti menyesal. Li'annaka in aishta tandam wa in mutta tushtam. Nah ini kalau sudah tua nanti menyesal. Dan bila kamu mati ya meninggalkan tulisan, kamu akan dimaki orang yang melihat tulisannya. Wa in mutta tushtam. Ini tulisannya siapa? Oh, orangnya sudah meninggal. Oh, kecil-kecilnya. Maka dapat apa itu ya? Dipaidu. Yang membaca ini marah-marah. Karena apa? Karena kesulitan membacanya. Sementara yang menulis ini sudah meninggal dunia. Ini wa in mutatustam. Jadi meninggalkan warisan maki-makian. Tulisan kecil sulit dibaca bagi orang yang masih hidup. Lalu ya tustam itu tadi dimaki-maki ya. Kecil amat nulisnya ini ya. Yakni idza syihta wa dha'afa basaruka nadimta ala dzalikal fi'li. Yakni maksudnya apa? Jika kamu sudah tua, idza syihta wa dha'afa, sudah lemah wa dha'afa basaruka, penglihatannya sudah menurun ya. Nadimta ala dzalikal fi'li, maka kamu akan menyesali perbuatanmu. Ini ketun lah intinya. Ini pemirsa, diantara mengagungkan ilmu itu ketika siswa-siswi yang sedang proses mencari ilmu sekarang ini, murid-murid yang sedang mencari ilmu ini diharapkan kalau nulis yang besar-besar ya. Saya sendiri pernah ya menegur murid saya di SD, SMP, SMA itu kalau nulis jangan terlalu kecil. Entah hemat bukunya atau gimana, tapi tetap saya ingatkan bahwasanya itu nanti kalau sudah dewasa Anda menyesal tidak bisa mungkin cucunya yang ingin belajar atau anaknya yang ingin belajar ya kesulitan terlalu kecil tulisannya, maka hendaknya kita mengagungkan ilmu, tulisannya yang baik, yang sedang lah, yang bisa dibaca secara jelas. Ini termasuk mengagungkan ilmu. Karena apa? Karena ilmu ini selamanya akan senantiasa berguna, akan diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau generasi-generasi terdahulu ini menulis ilmu di dalam kitab-kitab itu kecil-kecil ya insya Allah ya kita nggak akan bisa mempelajari seperti yang pada saat ini para pemirsa. Tentunya dari tulisan-tulisan yang jelas ini kita semuanya dapat mewarisi ilmu-ilmu orang-orang terdahulu. Nah, kalau orang terdahulu nulisnya kecil-kecil, kita tidak akan bisa memahami
ilmu mereka. Ini termasuk apa? Mengagungkan ilmu, wa minat ta'dhimil ilmi. Dilanjutkan, wa yang bagi ayyakuna taqti'ul kitabi